الفاتحة للمؤلف شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن شيخنا وربي أرواحنا في هجيده وجديده بخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بذنه ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف حفظه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. الفروض المقدرة على yang pertama an-nisfu, yang kedua ar-rubu, yang ketiga al-thumun, yang keempat al-thuluth, al-thuluthani, yang kelima al-thuluth, yang keenam as-sudus. An-nisfu berapa orang? 5. Yang pertama az-zawj, kedua bintus sulbiyah, yang ketiga bintul ibni, yang keempat al-ukhtus syaqiqah, yang kelima al-ukhut al-ab. Az-zawj syaratnya berapa? 1, yaitu tidak ada siapa fardul waris, al-ibnu, ibnul ibni wa insafal, al-bintu, bintul ibni wa insafal. Yang kedua bintus sulbiyah, syaratnya berapa? 2. Yang pertama tidak ada mu'assib, yang kedua tidak ada mumathil. Kemudian siapa mu'assibnya? Ibnu sulbi. Jika ada mu'assibnya maka idzakari mithlu hadzal unthayain. Siapa mumathilnya? Bintus sulbiyah lainnya. Yang ketiga adalah bintul ibni. Syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada atau aqrabu minha, yang kedua tidak ada mu'assib, ketiga tidak ada mumathil. Apabila ada al-ibnu maka bintul ibni mahjub dari mana? Apabila ada al-bintus sulbiyah maka as-sudus tahmilatan. Apabila ada 2 orang anak perempuan kandung atau lebih maka kecuali ada qarib mubarak. Siapa qarib mubarak? Ibnul ibni. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnul ibni. Jika ada mu'assibnya maka idzakari mithlu hadzal. Yang ketiga tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Bintul ibni lainnya. Yang ketiga, yang keempat al-ukhtus syaqiqah. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada fardul waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada mu'assib,
tidak ada mathil. Yang pertama tidak ada. Apabila ada al-ibnu maka mahjub irman. Apabila ada satu orang anak perempuan atau lebih maka asabah al-ghair. Apabila ada ayah maka mahjub irman. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akhus syaqiq, maka bagiannya lil zakari mithlu hadzil. Apabila ada mathil, siapa mathil? Al-ukhtu syaqiqah innya. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhwat adalah syaratnya berapa? 5. Pertama tidak ada fardun waris, kedua tidak ada ya, ketiga tidak ada satu orang pun saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'assib, yang kelima tidak ada mathil. Yang pertama yaitu apabila ada al-ibnu maka, yang kedua apabila ada anak perempuan satu orang atau lebih maka asabah al-ghair. Yang ketiga yang berapa? Kedua yaitu apabila ada ayah maka mahjub irman. Yang ketiga ada apabila ada al-akhus syaqiq maka mahjub irman. Apabila ada al-ukhtu syaqiqah maka as-sulus takmilatan. Apabila ada dua orang saudara kandung perempuan atau lebih maka kecuali ada akhwal. Siapa akhwalat? Al-akh. Kemudian yang keempat tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akhus. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzil. Yang kelima tidak ada mubathil. Siapa mubathilnya? Al-ukhut li'ab lainnya. Yang berikutnya kedua adalah al-rubu. Berapa orang al-rubu? Yang pertama adalah az-zawj, yang kedua az-zawjah awiz zawjah. Az-zawj syaratnya berapa? Yaitu ada fardun waris. Az-zawjah awiz syaratnya berapa? Yaitu tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah al-qawwam. Berapa orang? Satu. Az-zawjah awiz syaratnya berapa? Yaitu ada fardun waris. Yang keempat adalah berapa orang al-thulutsani? Bintas sulbiyah fa'anthar, bintal ibni fa'anthar, al-ukhtani syaqiqatani fa'anthar, al-ukhtani ni'ab fa'anthar. Yang pertama bintas sulbiyah fa'anthar, syaratnya berapa? Yaitu tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnu sulbi. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzil. Yang kedua bintal ibni fa'anthar, syaratnya berapa? Yaitu yang pertama tidak ada atau aqrabu minha, yang kedua tidak ada mu'assib. Itu pertama rinciannya apabila ada al-ibnu maka bintal ibni fa'akthar mahjub irman. Apabila ada al-bintus sulbiyah maka as-sulus takmilatan. Apabila ada dua orang anak perempuan atau lebih maka kecuali ada siapa beribarat ibnu ibni. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada siapa mu'assibnya. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzil. Kemudian yang berikutnya adalah syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada fardun waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada mu'assib. Yang pertama apabila ada fardun waris, apabila ada al-ibnu maka apabila ada al-bintus sulbiyah satu ataupun lebih maka asabah al-ghair. Yang kedua adalah apabila ada ayah maka mahjub irman. Yang ketiga tidak ada mu'assib. Jika ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Apabila ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzil. Kemudian yang keempat adalah al-ukhtan li'ab. Syaratnya berapa? 4. Yang pertama tidak ada fardun waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada satu orang pun saudara kandung, yang keempat tidak ada mu'assib. Rinciannya apabila ada al-ibnu maka mahjub irman. Apabila ada al-bintus sulbiyah atau lebih maka asabah al-ghair. Apabila ada ayah maka mahjub. Apabila ada al-akhus syaqiq maka mahjub irman. Apabila ada al-ukhtu syaqiqah maka as-sulus takmilatan. Apabila ada dua orang anak perempuan atau lebih maka kecuali ada akhbar. Siapa akhbar? Al-akh. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akh. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzil. Kemudian yang berikutnya adalah al-thuluth. Berapa orang al-thuluth? Yang pertama al-um, yang kedua al-ikhwah atau al-akhwat. Al-um syaratnya berapa? 2. Yang pertama tidak ada fardun waris, yang kedua tidak terbilang saudara sekandung seberapa ataupun seibu. Yang kedua adalah al-ikhwah atau al-akhwat. Al-um syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada asbun zakarun, yang kedua tidak ada
Siapa al-dzakarun? Al-ab, al-jad, wa in ala. Siapa penggaris? Al-ibnu, ibnul ibni, wa in sabal, al-bintu, bintul ibni, wa in sabal. Yang berikutnya adalah as-sudus. Berapa orang as-sudus? 7. Yang pertama al-ab, yang kedua al-jad, ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima bintul ibni fa'aktar, yang keenam al-ukht al-ab fa'aktar, yang ketujuh al-akh al-ukht lil-um. Yang pertama al-ab, syaratnya berapa? Yaitu ada far'un waris. Rinciannya apabila ada anak laki-laki maka hanya 1 kali bagian. Apabila perempuan maka 2 kali bagian. Yang pertama as-sudus bil far'i, yang kedua bil tahsib. Kemudian yang berikutnya adalah al-jad sama dengan al-ab. Yang menghalangi jad adalah al-ab. Kemudian yang ketiga adalah al-um. Al-um syaratnya berapa? Yaitu ada far'un waris berbilang saudara sekandung sebapak ataupun al-jaddah sama dengan al-um. Yang menghalangi jaddah min jihatil ab adalah al-ab, al-um, al-jaddah. Min jihatil um adalah al-um, al-jaddah, al-minha. Yang berikutnya kelima adalah syaratnya berapa? 1 adalah bersamanya ada anak perempuan kandung. Kemudian yang berikutnya al-ukht al-ab fa'aktar. Syaratnya berapa? Itu bersamanya ada 1 orang saudara perempuan sekandung. Kemudian yang terakhir al-akh atau al-ukht. Syaratnya berapa? Itu tidak ada asdul zakarun, tidak ada far'un. Siapa asdul zakarun? Al-ab, al-jad, wa in ala. Siapa penggaris? Al-ibnu, ibnul ibni, wa in sabal, al-bintu, bintul ibni. Wallahu a'lam. Sekarang asabah lagi asabah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul asabati. Ini bab tentang asabah. Al-asabatu man laisa lahu nasibun muqaddarun. Asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan dalam hukum syariat atau hukum agama. Ada an-nisfu, ada ar-rubu, ada al-thumun, ada as-sulusani, ada as-sulus, ada as-sudus. Nah, orang yang memiliki bagian itu disebut dengan al-asabah itu. Man laisa lahu nasibun muqaddarun. Nah, sekarang al-asabah itu terbagi berapa? Wa tanqasimu ila 3 aqsamin. Asabah itu terbagi kepada 3 bagian. Jadi asabah man laisa lahu nasibun muqaddar. Kemudian asabah itu terbagi kepada 3 bagian. Nanti ulang-ulang makin nempel insyaallah tuh, makin nempel. Jadi bukan makin hilang, makin tapi tinggal ulang sendiri, hilang udah. Libur kan 2 minggu nih pas lebaran, tinggal ulang. Pas masuk lebaran kelar tuh udah kelar semua. Kita alhamdulillah ketemuan sering sahabat satu alhamdulillah, jadi keulang lagi. Jadi yang nempel belum hilang, nempel lagi alhamdulillah gitu. Udah di otak, di hati terus tuh tempel ilmu begitu. Ilmu fis sudur la fis sudur. Dulu ada ngaji begitu soalnya. Jadi ngaji faraid begitu. Ketemu guru diulang, tapi guru ada galak dulu. Pakai rotan. Jadi kita kalau salah tuh guru nggak ngomong, yang ngomong rotannya. Karena begitu ini masing-masing rotan aja udah. Jadi kalau salah dikit langsung karena dia tahu kita anak guru juga, udah diperlakuin lebih sadis, lebih kejam. Orang bayangkan kan anak guru diperlakuin istimewa, salah kayak begitu. Yang pada akhirnya itu anak guru kan jadi bapaan udah. Cuma jadi anak guru doang, kan jadi bapaan. Baik kalau begitu. Mendidik anak guru tidak sadis, artinya nggak lebih apa, nggak lebih maksimal, diistimewain, dibedain, kan begitu, nggak diomelin, nggak digalakin. Pada akhirnya ini anak guru nanti gurunya meninggal tetap jadi anak guru, nggak bisa jadi guru, cuma orang tahunya dia anak guru, udah selesai. Nanti kalau pengen jadi guru mesti dapat guru yang kayak begitu. Ulang-ulang tapi ke zaman sekarang nggak bisa begitu. Dulu begitu, dulu habis guru-guru dulu. Jadi tadi ya al-asabah tadi adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Kemudian asabah terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama al-asibu bi nafsih, itu al-asib nafsih. Orang yang mengasabahkan dirinya itu. Bagaimana pengertiannya? Ai bidatihi la biwasitati ghairihi. Dengan dirinya, dengan zatnya artinya, tidak dengan perantaraan orang lain. Jadi dia tidak dengan perantaraan orang lain. Udah dirinya.
sebab dirilah maka dia menjadi al-asib binafsi, orang yang mengasabahkan dirinya. Pengertiannya bagaimana? Wa huwa alladhi idza wujida akhadha jami'al mali idzan farada. Kalau dia ada sendirian tuh. Idza wujida, kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Jadi al-asib binafsi adalah orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Wa baqiyatal mali ba'da akhdhi dawil furudi furudahum. Dan dia akan mengambil sisa harta warisan setelah dawul furud atau ashabul furud atau ahlul furud. Itu tahu gitu tuh. Gara-gara diulang-ulang tahu itu. Oh iya, dawul furud itu sama dengan ashabul furud sama dengan ahlul furud. Oh, itu yang bagiannya an-nisfu, yang bagiannya ar-rubu, yang bagiannya al-thumun, yang bagiannya al-thuluthan, yang bagiannya al-thuluth, yang bagiannya as-sudus. Itu demikian tuh. Itu yang dibilang apa? Dawul furud atau ashabul furud atau ahlul furud. Setelah masing-masing mengambil bagiannya, ada sisanya, maka itu sisa diberikan kepada al-asib binafsi itu. Itulah yang dibilang kalimatnya apa? Al-asib binafsi, orang yang mengasabahkan dirinya. Jadi kalau dia ada sendirian, maka akan mengambil semua harta warisan. Tapi kalau ada ahlul furud, ada dawul furud, ada ashabul furud, setelah mereka masing-masing mengambil bagiannya, baru sisanya buat daripada al-asib binafsi. Siapa dia itu al-asib binafsi? Wa huwa al-mu'tiqatu minan nisa'i, perempuan yang membebaskan, memerdekakan budaknya. Al-mu'tiqah dan nisa itu, dia punya budak, dibebasin, dimerdekain. Nah, inilah perempuan yang disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa itu. Kalau budaknya meninggal dunia, maka dia masuk kalau boleh ke dia apa? Al-asib binafsi itu. Yang kedua siapa? Wa jami'ud dzukuri, semua laki-laki al-asib binafsi. Jadi semua laki-laki al-asib binafsi. Kecuali dua. Illa az-zawja wal akha li ummin, kecuali az-zawj pertama. Pertama adalah suami. Yang kedua adalah saudara laki-laki seibu tuh. Jadi pertama yang bukan daripada al-asib binafsi adalah az-zawj, suami. Yang kedua adalah al-akh lil yaitu saudara laki-laki yang seibu. Kenapa demikian nih? Dua orang ini bukan termasuk daripada al-asib, bukan termasuk daripada al-asib binafsi. Kenapa demikian? Li'annahuma fahuma min ahlil furudi lal asabati. Maka keduanya adalah ahlul furud atau dawul furud atau ashabul furud, bukan asabah. Tuh, az-zawj kalau tidak ada far'un waris maka an-nisfu, kalau ada maka ar-rubu. Al-akhlil adalah bagiannya as-sudus, dengan syarat dua, tidak ada asbun dan harun, tidak ada far'un waris. Demikian tuh. Jadi ente udah ulang-ulang apa? Pasti yang begini udah paham tuh. Kalau ente nggak ulang-ulang nggak apa, kalau begini bingung. Ada yang terangin bingung, ente yang belajar juga apa? Bingung. Orang kita terangin yang paham kita kan, bukan murid. Kita kan pengen murid yang paham. Kalau murid yang paham, itu guru bingung. Yang murid paham kan? Begitu tuh tadi ya. Jadi al-asib binafsi itu ada dua. Pertama, al-mu'tiqah nisa. Yang kedua adalah jami'ul dzukur, semua laki-laki al-asib binafsi kecuali dua. Yang pertama az-zawj, yang kedua al-akh. Kenapa demikian? Kok al-zawj, al-akhl dia bukan al-asib binafsi? Alasannya fahuma min ahlil furud lal asabati. Keduanya termasuk daripada ahlul furud, zawul furud atau ashabul furud, bukan asabah. Ketahuan dari mana? Kita ngerti udah hafal. Az-zawj kalau ada far'un waris, kalau tidak ada maka an-nis, kalau ada maka ar-rubu. Al-akhlil bagiannya al-thuluth, syaratnya dua, tidak ada aslun dan harun, tidak ada far'un. Selesai udah. Oh iya benar, dia bukan al-asib nafsi, tapi dia adalah ahlul furud atau dawul furud atau ashabul furud. Nah sekarang ringkasnya gimana? Dobitnya itu ringkasnya. Dobit itu catatan ringkasnya. Dzul wala'i, orang yang punya budak, al-wala budak. Yang tadi itu al-mu'tiqah nisa. Yang kedua, dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi untha, laki-laki yang dekat
yang tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan, jadi jalur laki-laki semua. Nah, dialah yang disebut dengan jami'ud dzukur. Nah, sekarang bagaimana kalau semua kumpul? Ini semua laki-laki al-asib bin nafsi kumpul semua. Nah, ini bagaimana? Dalam hukum syariat, penentuan daripada al-asib bin nafsi yang dapat siapa itu? Wa idza taba'a aktsaru min syakhsin min al-asabati, kalau lebih dari satu orang dari al-asib bin nafsi ngumpul semua ini, laki-laki ngumpul semua, ada paman, ada keponakan, ada sepupu, ada kakek, ada anak laki-laki, ada bapak, kumpul semua. Ini bagaimana? Fal warithu wal muqaddamu jihatan. Maka yang mendapatkan, yang merupakan ahli waris, yang didahulukan siapa? Jihah dulu. Ingatin tuh, pertama, kalau semua ngumpul daripada al-asib bin nafsi, maka yang didahulukan mendapatkan warisan adalah jihah dulu, jalur dulu, lihat jalur. Tumma qarabatan, yang kedua apa? Qarabah, kekerabatan, kedekatan tuh. Tumma quwwatan, yang ketiga apa? Kekuatan. Ingatin tuh urusannya tuh begitu. Jadi kalau ngumpul semua dari al-asib bin nafsi, maka yang pertama adalah yang paling didahulukan apa? Jihahnya, jalurnya. Yang kedua adalah qarabahnya, kedekatan, kekerabatan. Yang ketiga adalah kuwah, kekuatannya. Nah, sekarang yang disebut dengan dari jihad itu apa? Ada berapa orang tuh jihad tuh? Nah, jihadul usul mati sab'un. Jihad daripada al-asib bin nafsi ada 7. Yang pertama al-bunuwah, al-bunuwah, yaitu jihad bunuwah siapa? Pertama al-ibnu, yang kedua ibnu ibni wa'in. Yang itu pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki, terus sampai ke bawah tuh, demikian. Itu yang disebut dengan jihad dari bunuwah. Yang kedua adalah al-ubuwah, jalur kebapaan. Siapa itu? Al-ab, abul ab, wa'in ala. Bapaknya bapak siapa itu? Kakek, usul ke atas tuh. Itu adalah menjihadin ubuwah tuh, jihad tuh. Jadi pertama bunuwah, yang kedua ubuwah, yang ketiga tsummal jududatu wal ukhuwatu. Yang ketiga dari jalur kekakean. Siapa itu? Al-jad, abul jad, wa'in ala. Al-jad, abul jad, abu abil jad, abu abi abil jad, wa'in ala tuh, demikian tuh. Kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek, terus sampai ke atas tuh. Itu yang disebut dengan al-jududah. Wal ukhuwah, kemudian al-ukhuwah, saudara. Yang pertama al-akhus syaqiq, kemudian al-akh bil ab tuh. Yang pertama al-akhus syaqiq, yang kedua al-akh bil ab tuh. Kemudian yang keempat tumma banul ukhuwah. Kemudian banul ukhuwah, siapa tuh? Yaitu ibnul akhi syaqiq, kemudian ibnul akhi akhar, ibnul akhi al, kemudian wa'in safatu. Jadi kalau dari jalur ukhuwah tadi saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki yang sebapak tuh. Kalau dari banul ukhuwah, anak dari saudara-saudara adalah pertama ibnul akhi syaqiq, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian keponakan laki-laki dan saudara laki-laki sebapak, wa'in safal, dan seterusnya ke bawah. Kita punya keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Kita punya adik laki, punya abang laki. Ini adik kita, abang kita yang sekandung dari ini punya anak laki-laki. Itu yang dibilang ibnul akhi syaqiq. Atau bapak kita kawin lagi, kemudian punya anak laki-laki. Kan berarti apa itu? Saudara laki-laki yang sebapak, dia punya anak laki, itu disebut dengan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak tuh. Itu dia al-asib bin nafsi itu dia. Dia adalah al-asib bin nafsi. Jadi ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, al-asib bin nafsi, dan terusnya ke bawah. Kemudian juga keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak juga adalah al-asib bin nafsi, dan terusnya ke bawah. Kemudian yang berikutnya adalah tumal umumah. Kemudian jalur daripada kepamanan.
Nah, pertama siapa? Al-amush syaqiq, paman sekandung. Bapak kita punya abang, punya adik yang sekandung. Nah, maka dibilang paman yang apa? Yang sekandung. Atau wal ammu li abin, paman yang apa? Bapak. Bapak kita punya adik atau abang yang sebapak, sedang paman yang sebapak tuh. Kita punya bapak nih, punya ayah. Dia punya adik atau abang yang laki, tapi yang apa? Yang sebapak. Dia kan disebut dengan apa? Paman yang sebapak. Jadi pertama paman sekandung, yang kedua paman sebapak, yang ketiga ibnul ammi syaqiq, itu apa? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Yang keempat ibnul ammi li abdin, sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Paman kita yang sebapak punya apa? Anak laki-laki, itu adalah sepupu dari apa? Dari paman yang sebapak. Wa in safal, dan sudah ke bawah tuh. Itu dari jalur al-umumah tuh. Yang keenam tsummal wala'u. Yang keenam tadi al-wala, sahabat al-wala, itu al-mu'tadah dan nisa. Baru terakhir tuh baitul ma'. Ketujuh tuh dari jihad. Nah sekarang fal jihatul muqaddamatu tahjibu man ba'daha. Jihad yang didahulukan itu menghalangi yang setelahnya. Contohnya siapa? Kal akhi yahjubul amma, saudara laki-laki menghalangi paman. Ini ada saudara laki-laki yang sekandung atau yang apa? Yang sebapak. Kemudian ada paman, baik paman yang sekandung atau paman yang sebapak. Nah, ini dua-duanya ada ini al-asl binafsi. Nah, yang dapat bagian siapa? Saudara laki-laki yang sekandung atau saudara laki-laki yang sebapak tuh. Paman yang sekandung, paman yang sebapak nggak dapat apa-apaan. Kenapa demikian? Dia terhalangi oleh siapa tadi? Saudara laki-laki yang sekandung atau saudara laki-laki yang sebapak. Jadi paman nggak dapat. Karena ada siapa tadi? Saudara laki-laki sekandung atau laki-laki yang sebapak. Ada saudara laki-laki sebapak, ada paman yang sekandung. Siapa yang dapat? Kenapa demikian? Jihadnya didahulukan tuh. Duluan dia kan tuh. Duluan siapa? Duluan kan paman nomor 5. Kan duluan al-ukhuwah. Duluan al-ukhuwah. Paman belakangan nomor 5. Al-ukhuwah nomor berapa? Nomor 3 tuh. Jihadnya duluan dia tuh. Ada saudara laki-laki sebapak, ada paman sekandung. Siapa yang dapat? Sebapak. Kenapa demikian? Nah, jihadnya lebih dulu tuh. Kata paman, saya kan paman yang sekandung nggak dapat. Karena lebih dulu siapa tuh? Kalau laki-laki yang jihadnya duluan dia, al-ukhuwah tuh. Yang kedua, fa inistawadil jihad tuh, kalau jihadnya sama sekarang ini, sama-sama jihadnya. Qaddimal aqrabu darajatan, didahulukan yang paling dekat peringkatnya, yang paling dekat derajat atau peringkatnya. Contoh, kabni akhir li abin. Contoh tadi siapa tuh? Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang muqaddamun ala bni akhir syaqiqin, didahulukan daripada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki saudara yang kandung. Nih ada ponakan laki-laki yang dari saudara laki-laki yang sebapak, ada cucu laki-laki dari ponakan laki-laki dari saudara yang sekandung. Kan kalau lihat kan kayaknya deketan siapa tuh? Kayak-kayaknya itu siapa? Ini ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Yang satu ada siapa? Cucu laki-laki dari ponakan laki-laki dari saudara yang kayak-kayaknya deketan mana? Kayak-kayaknya lebih jatuh? Oh enggak. Dia punya peringkatnya lebih dekat mana? Ponakan. Kan cucu di bawah tuh. Sekalipun seolah-olah kayaknya lebih dekat yang apa? Cucu yang sekandung itu enggak. Yang diambil yang lebih dekat, yang satu ponakan, yang satu apa? Cucu. Jihadnya duluan mana tuh?
Enggak, jihadnya sama, tapi lebih dekat mana tuh peringkatnya? Ponakan tuh. Nah, jelas ya, yang satu adalah ponakan, yang satu adalah cucu tuh. Lebih dekat peringkatnya adalah yang ponakan ketimbang apa? Yang cucu tuh. Kan ketahuan kalau ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung, ada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara yang sebapak. Kita dibalik nih, dibalik. Ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kemudian ada cucu laki-laki dari ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Lebih tinggi mana tuh? Dia punya peringkatnya. Lebih dekat mana tuh? Ponakan tuh. Jadi nggak pengaruh tuh. Nggak pengaruh mau dia dari saudara laki-laki yang sekandung atau yang penting lihat apa aja tuh? Peringkatnya tuh, derajatnya tuh. Kan tadi kan contohnya apa? Ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Yang kedua, ada cucu laki-laki dari ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang kandung. Peringkatnya lebih dekat mana? Ponakan. Sekalipun dia adalah dari saudara laki-laki yang sebapak tuh. Itu yang dapat dia tuh. Kenapa demikian? Yang dapat keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Li'annal awwala aqrabu darajatan. Yang pertama, yakni keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak adalah lebih dekat peringkatnya. Yang ketiga sekarang, fa in istawat darajatuhuma. Kalau ini tadi tuh ngomongin apa tuh? Qarabah ya. Yang pertama ngomongin jihad, yang kedua ngomongin tadi qarabah tuh ya, tadi yang contoh pertama tuh. Yang pertama contohnya ngomongin jihad. Yang kedua tadi ya tadi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dengan cucu laki-laki dari ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Itu contoh apa tuh? Qarabah. Nah, kalau yang ketiga nih kekuatan. Pak ini stawat darajatuhuma, kalau derajat keduanya sama, peringkatnya sama. Quddimal aqwa, didahulukan yang lebih kuat. Contoh, ka'akhin syaqiqin. Nih mayit meninggal, ada saudara laki-laki yang sekandung. Fahuwa muqaddamun ala akhil li abi, didahulukan ada saudara laki-laki yang sebapak. Ada saudara laki-laki yang sekandung, ada saudara laki-laki yang bapak nih. Nah, lebih kuat mana tuh? Kandung. Padahal sama-sama apa? Sama-sama apa tuh? Sama-sama apa? Jihadnya ukhuwah. Sama-sama ukhuwah. Yang ketiga sama tuh. Tapi yang lebih kuat mana tuh? Yang sekandung. Nih kita pas lihat, tuh ada saudara sekandung laki-laki, atau lagi ada saudara laki-laki yang sebapak nih. Ini duluan mana nih? Siapa yang dapat yang asli benar sih? Dia tuh saudara laki-laki yang apa? Ya, kenapa demikian? Karena dia lebih apa? Lebih kuat. Begitu. Diulangi masih gelimat, masih ulang-ulang. Ini belum nambah. Kita pakai pelan-pelan, nggak buru-buru. Sampai nempel, insya Allah baru kita pindah. Nah. Kalau masih umur belasan sih enak, kita ngimbangin kita masing-masing kita kan udah umur banyak, kok cepat urusannya berantakan. Umurnya udah ketemu soalnya mata kita. Wa idzal faradal azim bi nafsi. Nah, kalau dia sendirian, al-azim bi nafsi sendirian dia. Bagaimana pengertiannya? Pengertiannya maksudnya lam yujad ahadun min ahlil fardhi. Tidak ada satu orang pun dari ahlul fard atau darul furud atau ashabut, sama sekali nggak ada. Ini bagaimana? Ayat khudu jami'at tarikati, maka dia mengambil semua harta warisan. Jadi al-asib sendirian doang dia adanya, nggak ada yang lain lagi, maka dia mengambil semua harta warisan. Wa idza kana ma'hu fardin, kalau ada ashabul furud, ada darul furud, ada ahlul furud,
akhadha baqiyatal mali in fadula syai'un minhu. Kalau ada sisa hartanya, ada sisa, maka dapat bagian dia, sisa daripada harta itu warisan. Jadi al-asib bin nafsi, kalau ada ashabul furud, ada daulul furud, ada ahlul furud, maka nungguin sisanya tuh. Sisanya ada, maka berarti untuk bagian al-asib bin nafsi. Wa idza lam yafdul syai'un min tarikati, kalau sama sekali tidak ada sisa dari harta warisan, saqatal asibu bi nafsihi, maka gugur, artinya nggak dapat sama sekali al-asib bi nafsihi. Jadi kalau nggak ada sama sekali sisa daripada itu harta warisan, udah nanti al-asib bi nafsihi dijari, saqata tuh gugur, artinya apa? Nggak dapat sama sekali, kecuali illa fil mas'alatil mushtarakati, kecuali pada masalah apa? Ada kasus yang disebut dengan kasus al-mas'alah al-mushtarakah, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.